Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku baru lagi, yaitu buku yang kedua, Hadis Shahih, Adab dan Fadilah Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah salam. 1. Salamlah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas masuk ke kamar bibinya Maimunah selepas Jumat. Lalu seorang peminta-minta datang, lalu berdiri di depan pintu, lalu berucap, Assalamualaikum ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh wa sholatuhu wa maghfiratuh. Maka Ibnu Abbas berkata, Ibadallah ingtahu bitahiyati ila ma qala Allah azza wa jalla wa rahmatullahi wa barakatuh. Hai para hamba Allah, berhentilah dalam bersalam pada kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sampai warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia berkata, Ma'asa ala syai'in fatani minad dunya illa anni lam ahujja masyian hatta adrakanil kibara. Asma'ullah ta'ala yaqul ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Yang artinya, aku tidak sedih terhadap sesuatu yang terlewat dari dunia, selain bahwa aku belum pernah haji dengan berjalan kaki hingga tua. Kudengar Allah Ta'ala mengatakan, mereka datang ke Ka'bah dengan jalan kaki dan di atas tiap onta kurus. Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 3694, hadisnya mauquf, ya. Jadi yang pertama ini kita dianjurkan salam itu sesuai dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nggak usah ditambah-tambahi, ya. Di sini dianjurkan salamnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sampai berhentinya di situ, ya, sampai warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi seorang peminta-minta tadi dia salamnya ada tambahannya, ya, Assalamualaikum ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuhu wa sholatuhu wa sholatuhu wa maghfiratuhu. Itu tambahan dia. Maka Ibnu Abbas, ya, mengatakan berhentilah sampai warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi ini anjuran untuk salam itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perintah menyebarkan salam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata
hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabaitum afsyus salam bainakum. Yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk jannah hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian itu saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana bila kalian mengerjakannya pasti kalian akan saling menyayangi, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, jadi ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk menyebarkan salam. Jadi dalam hadis ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kalau kita itu pengen saling sayang menyayangi maka sebarkanlah salam ya. Dan orang yang beriman itu mereka itu saling sayang menyayangi, dan orang yang mereka saling iman dan saling sayang menyayangi maka nanti akan masuk dalam jannah ya. Jadi ini anjuran atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan salam di antara kalian. Sekarang yang ketiga, salam adalah hak muslim saat bersua, yaitu berjumpa. Di dalam hadisnya An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim alal muslim sittun kila mahuna ya Rasulullah qala idza laqiyatahu fasallim alaihi. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada 6 perkara. Lalu beliau ditanya, apa yang 6 perkara itu ya Rasulullah? Jawab beliau, 1. Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya, dan seterusnya. Jadi hadis ini sebenarnya panjang, tapi ini diputus atau dipotong pada bab tentang salam aja ya. Hadis riwayat Muslim nomor 4023 ya. Ini tadi yang ketiga, salam adalah hak muslim saat bersua atau berjumpa ya. Jadi haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yaitu ada 6 perkara ya. Dan di sini dijelaskan yang pertama yaitu apabila kalian bertemu atau bersua dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Oleh karena itu mari kita di antara sesama muslim ya, yang kamu kenal atau tidak kamu kenal, kalau dia itu seorang muslim maka berilah atau ucapkanlah salam kepadanya. Sekarang yang keempat, pahala salam. An Imran bin Husain qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faruddu alaihi assalamu summa jalisa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asrun summa ja'a akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah faraddu alaihi fajalasa faqala asruna summa ja'a akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalasa faqala
sulusuna, salasuna, ya, yang artinya dari Imran bin Husain, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamualaikum. Beliau membalas salam orang tersebut lalu duduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda 10. Setelah itu ada seorang datang dan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Beliau membalas salam orang tersebut lalu duduk. Beliau bersabda 20. Setelah itu ada lagi orang datang dan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau membalas salam orang tersebut lalu duduk. Beliau bersabda 30. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4521. Hadis ini sahih. Tapi ada pun riwayat yang menyebutkan 40, derajatnya dhaif atau lemah. Yaitu di dalam hadis An Sahal bin Mu'ad bin Anas an abihi an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bimaknahu zadatum ana akhar faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu faqala arbauna qala hakadha takunul fadhail. Yang artinya dari Sahal bin Mu'ad bin Anas dari bapaknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang sama, ia menambahkan kemudian datang orang lain dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Beliau lalu bersabda 40. Dia berkata, seperti inilah fadilah keutamaan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4521, tapi hadisnya dhaif. Ini ada keterangan semua riwayat thiqah dan saduk, hanya saja Sa'id bin Abil Hakam adalah sanad ini mengatakan kukira aku mendengarnya dari Nafi' bin Yazid. Lihat syarah Abi Dawud oleh Syekh Abad 29 halaman 288. Jadi ini keterangan dari hadis Abu Daud dikatakan dhaif tadi, ya. Jadi ini yang keempat, yaitu pahala salam, ya. Jadi orang itu memberikan salam kepada seseorang, ya, itu ternyata pahalanya apa? Sendiri-sendiri sesuai dengan ucapan salamnya, ya. Sampai Rasulullah mengatakan kalau ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW mengucapkan assalamualaikum, ya, terus dijawab oleh Rasulullah SAW, ya. Setelah itu Rasulullah mengatakan asru, ya, 10, ya. Maksudnya mengucapkan assalamualaikum itu dia mendapatkan pahala 10, ya. Terus kalau terus datang lagi seorang laki-laki yang lainnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya. Setelah itu dijawab, setelah itu dia duduk, maka Rasulullah mengatakan isruna, 20, ya. Kemudian datang lagi orang yang lain, dia mengucapkan salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, faroda, lalu beliau menjawab atasnya, lalu duduklah. Faqala, maka Nabi bersabda salasuna, ya, 30, ya. Jadi ini pahala orang yang mengucapkan salam ini ada 3 tingkatan, ya. Yang pertama tadi mendapatkan 10, yang kedua mendapatkan 20, dan kalau mengucapkan salamnya sempurna dia mendapatkan 30, ya. Ini pahalanya. Sekarang fadilah salam. Qala Abdullah huwa ibnu Mas'ud
inna sama huwa asmun min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allah fil ardi fafsuhu bainakum fa inna rajula idza marra alal qaumi fasallima alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajah bi annahu adkara azkarahum wa illam yaruddu alaihi raddan alaihi man huwa khairun minhum wa atyabu hakada jaa apa ini khusus sekali ini maufuwan ya ya wa qad ruwiya marfu'an min dhaif yang artinya Ibnu Mas'ud berkata, sungguh as-salam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Dia, Allah, meletakkannya di bumi. Maka tebarkanlah nama itu di antara kalian. Sebab jika seseorang melewati suatu kaum, lalu menyalami mereka, dan mereka menjawabnya, dia mendapatkan kelebihan 1 derajat di atas mereka. Karena dia telah menjadikan mereka ingat kepada Allah. Dan jika mereka tidak menjawab salamnya, niscaya dijawab oleh kaum yang lebih baik dan lebih bagus daripada mereka. Hadis ini diriwayatkan secara mauquf dan diriwayatkan juga secara marfu dari jalur lain yang dhaif. Hadisnya riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 8400, sahih mauquf yang marfu hukman apa ini ya. Di situ tadi ada dijelaskan kaum yang lebih baik, ini keterangannya di bawah, maksudnya para malaikat ya. Jadi tadi di situ dijelaskan dan jika mereka tidak menjawab salamnya, niscaya dijawab oleh kaum yang lebih baik, yaitu para malaikat, dan lebih bagus daripada mereka. Jadi ini yang kelima tadi, fadilah salam ya. Jadi ada fadilah atau keutamaan ya, keutamaan salam ya. Jadi kalau orang itu tidak mau menjawab salam, maka ada kaum yang menjawab salam, yang kaum itu lebih baik dari mereka, yaitu dia itu para malaikat ya. Jadi ini fadilahnya salam ya. Itu tentang fadilahnya salam ya. Jadi perkataannya Ibnu Mas'ud berkata, sungguh as-salam itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Dia meletakkannya di bumi, maka tebarkanlah nama itu di antara kalian. Sebab jika seseorang melewati suatu kaum lalu menyalami mereka dan mereka mau menjawabnya ya, dia mendapatkan kelebihan 1 derajat di atas mereka ya, karena dia telah menjadikan mereka ingat kepada Allah ya. Jadi ini keutamaan atau fadilah salam ya. Sekarang yang keenam, fadilah menyebarkan salam ya. Sebelumnya minta maaf kalau nanti bacanya ada kekeliruan, karena kita hanya bisanya membaca dan ada sebagian tulisannya yang kecil-kecil ya.
sebelumnya minta maaf. Mari kita lanjutkan. Yang keenam, fadilah menyebarkan salam. An Abdullah bin Salam qala lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah anjafala al-jafalan nasu ilaihi wakila kidama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajitu fin nasi li unzuru ilaihi falam mastatbatu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajahahu laisa biwajhi kadzabin wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala ayyuhan nasu afshus salam wa at'imu ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya dari Abdullah bin Salam berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, orang-orang bergegas menyambut beliau sambil mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Aku mendatangi orang-orang untuk melihat mereka. Dan ketika aku telah memastikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku baru faham bahwa wajah beliau bukanlah wajah-wajah pendusta. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan laksanakan sholat pada saat manusia tidur, niscaya kalian masuk jannah dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2409. Hadis ini sahih. Ya. Ini yang ke berapa tadi? Yang keenam. Ya, fadilah menyebarkan salam. Ya. Di saat Rasulullah SAW mendatangi suatu kota, yaitu kota Madinah, ya, tiba di Madinah, ya, orang-orang itu sama menyambut Rasulullah SAW, ya, tapi menyambutnya dengan mengucapkan Rasulullah SAW datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Ya, maka aku mendatangi orang-orang untuk melihat mereka. Dan ketika aku telah memastikan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku baru faham bahwa wajah beliau bukanlah wajah-wajah pendusta. Dan yang pertama kali beliau ucapkan, ya, kepada manusia, itu yang pertama apa tadi? Ayyuhan nas, ya, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imu ta'am, dan berilah makan, wasalu wan nas, berilah makan dan laksanakanlah sholat pada saat manusia tidur, niscaya kalian masuk jannah dengan selamat. Jadi ini anjuran dari Rasulullah SAW untuk menyebarkan salam, ya. Jadi kalau kita itu mau menyebarkan salam, ya, kata Rasulullah SAW pada ayat ini, akan dimasukkan ke dalam jannah dengan selamat, ya. Ya, harus ada syarat-syaratnya tadi, ya, mengajak kepada manusia untuk menyebarkan salam, untuk memberikan makan, ya, dan melaksanakan sholat pada saat manusia tidur. Ini sholat tahajud, ya. Niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah dengan selamat, ya.
Jadi ini yang berkaitan dengan buku ini tentang masalah menyebarkan salam. Mulane fadilah menyebarkan salam yang keenam tadi, ya, keutamaan atau fadilah menyebarkan salam. Yang ketujuh, fadilah salam kepada semua muslim. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulun sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun, ya, ayyul islam khairun, qala tut'imu ta'am wa tafra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, masyaallah ini ya. Yang ketujuh ini apa? Fadilah atau keutamaan salam kepada semua muslim. Ya, hadisnya yang artinya dari Abdullah bin Amru, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam manakah yang paling baik? Ayul islamu khairun, ya. Jadi Islam manakah yang al-Islam yang manakah yang paling baik? Ya, jadi Rasulullah SAW tadi ditanya oleh orang, ya, pertanyaannya ayyul islami khairun, ya, al-Islam manakah yang paling baik? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 11. Jadi ini fadilah atau keutamaan salam kepada semua muslim, ya. Jadi ini Rasulullah mengatakan, ya, al-Islam yang paling baik adalah orang yang mereka itu tut'imut ta'am. Yang pertama memberi makan, ya. Terus yang kedua wa tafra'us salam, dan menyebarkan salam alaman arafta, atas orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak kamu kenal, ya. Jadi hari ini mari kita sebarkan salam kepada siapapun. Kalau dia itu seorang muslim, ada ciri-ciri keislamannya, ya, maka mari kita sebarkan, ya, kita sebarkan salam kepada mereka yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Jangan salam itu hanya untuk kelompoknya saja, ya, tapi berikanlah salam kepada seorang muslim yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Maka itulah orang yang dikatakan al-Islam yang baik, ya, ayyul islama khairun, ya. Jadi pertanyaannya sahabat tadi, al-Islam manakah yang paling baik? Yaitu yang mereka itu, yang kamu itu memberikan makan, terus mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal, ya. Mari kita sebarkan salam kepada sesama muslim, ya, yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Yang kedelapan, fadilah masuk rumah, ya, fadilah salam masuk rumah, keutamaan salam masuk rumah. An Anas bin Malik qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakum barakatan alaika wa ala ahli baitik.
yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai anakku, jika kamu masuk menemui keluargamu, ucapkanlah salam. Niscaya akan menjadi berkah, barokah bagimu dan bagi keluargamu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2622. Hadis ini dhaif. Kita lihat keterangannya, dhaifnya. Dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid, seorang rawi dhaif. Wallahu a'lam. Namun makna hadis ini kuat karena terdapat hadis yang semisal itu, yaitu an Jabir bin Abdillahi annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amih qala syaitanu lama bita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yada kurullah ingda dukhulihi qala asyaitanu adraktum al mabaita wa idza lam dzukurullaha ingda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Ya. Artinya dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka syaitan berkata, kalian bangsa syaitan tidak bisa menginap dan tidak bisa makan. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya, maka syaitan berkata, kalian bisa masuk dan bisa menginap. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak makan, maka syaitan berkata, kalian bisa menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim nomor 3762. Ya, jadi ini yang ke-8. Ini fadilah keutamaan salam masuk rumah. Ya, yang pertama tadi, hadisnya yang pertama tadi, Rasulullah SAW itu berkata kepada Anas bin Malik, ya, wahai anakku, jika kamu masuk menemui keluargamu, ucapkanlah salam. Niscaya akan menjadikan berkah bagimu dan barokah bagi keluargamu. Ya, barokatan. Ya, akan mendapatkan barokah atas kamu dan barokah atas ahli keluargamu. Ya, maksudnya keluargamu, ahli baitika. Ya. Terus hadis ini dhaif tapi dikuatkan dengan hadis yang lainnya, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, yaitu dari Jabir bin Abdullah itu dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya dia itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang itu menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumah, ya, jadi menyebut nama Allah, ya bismillah, ya, menyebut nama Allah, ya, ketika hendak masuk rumah dan ketika hendak makan, dan kita di waktu mau makan menyebut nama Allah, bismillah, ya, maka syaitan berkata, ya, jadi kalau orang itu masuk menyebut Allah, ingat kepada Allah, dan makan juga ingat kepada Allah, maka syaitan itu akan berkata kepada bangsanya syaitan,
ya, tidak bisa menginap dan tidak bisa makan, ya. Kalian hai bangsa syaitan, ya, tidak bisa menginap di rumahnya dan tidak bisa makan, ya. Tapi jika seseorang tidak menyebut nama Allah, ketika hendak masuk rumah, maka syaitan akan berkata, kalian bisa masuk dan bisa menginap, ya. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak makan, maka syaitan akan berkata, kalian bisa menginap dan bisa makan malam, ya. Oleh karena itu mari di bab yang hadis yang ke-8 ini, fadilah salam masuk rumah, ya, mari kita biasakan, ya, masuk ke dalam rumah itu kita memberikan salam, ya, dengan menyebut nama Allah dulu, setelah itu salam, ya, maka biar syaitan itu tidak bisa masuk ke dalam rumah dan tidak bisa menginap di rumah kita, ya. Kalau kita itu tidak menyebut nama Allah di waktu masuk ke rumah, ya, maka bangsa syaitan akan mengatakan, wah, kamu hari ini bisa masuk rumah dan bisa menginap di rumah ini, ya. Terus jika seseorang itu tidak menyebut nama Allah di waktu hendak makan, maka syaitan akan berkata, wah, kamu bisa menginap dan bisa makan malam, ya. Oleh karena itu mari kita biasakan masuk ke dalam rumah dengan basmalah, mengucapkan salam, dan di waktu makan juga menyebut nama Allah, ya, ingat kepada Allah, ya, biar setan tidak bisa ikut makan bersama kita dan tidak bermalam di rumah kita. Yang ke-9, insyaallah nanti sampai 10 aja. Fadilah salam yang tidak dijawab. Keutamaan salam yang tidak dijawab. Qala Abdullah huwa ibnu Mas'ud, inna rajulan idza marra 'alal qaumi fasallama 'alaihim, ya, fasallama 'alaihim in lam yaruddu 'alaihi raddun 'alaihi man huwa khairun minhum wa atyabu, hakadza jaa maufuqan wa qad ruwiya marfu'an min wajhi dhaif. Yang artinya, Ibnu Mas'ud berkata, sungguh seseorang jika melewati suatu kaum lalu menyalami mereka dan mereka tidak menjawab salamnya, niscaya dijawab oleh kaum yang lebih baik dan lebih bagus daripadanya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 8400, sahih mauquf yang marfu hukman, ya. Itu. Jadi ini fadilah salam, ya, keutamaan memberikan salam meskipun tidak dijawab oleh yang diberi salam, tidak dijawab, maka yang menjawab itu adalah kaum yang lebih baik. Siapa dia? Yaitu para malaikat, ya. Jadi keutamaan salam ini ada keutamaan sendiri, ya. Tuh. Jadi meskipun tidak dijawab oleh orang yang kita beri salam, ya, tetap salam kita itu akan dijawab oleh makhluk Allah, yaitu para malaikat. Yang ke-10, salam bertamu. Terdapat hadis sahih dan hadis dhaif, yaitu an Abdullah bin Busr qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata babun qaumin lam yastafbil ababa albab min tilqa'i wajhi walakin min ruknihi al imani au al yusari wa yaqulu assalamu alaikumus assalamu alaikumus salamu alaikum wa dzalika anad
annadu apa ini? Annadura lam yakun alaiha yauma idin suturun. Yang artinya, jadi Abdullah bin Bushr ia berkata, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak berdiri di depan pintu, tetapi beliau berada di sisi sebelah kanan atau sebelah kirinya, seraya mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya tadi assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, jadi sendiri-sendiri ya. Jadi beliau mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab saat itu rumah-rumah belum ada yang menggunakan shutter. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4512. Hadis ini sahih. Ada keterangan yang keempat, itu apa ini? Hadis ini termasuk rubaiyat Imam Abu Dawud, dan itulah sanad tertinggi di dalam sunannya. Rubaiyat sanad berisi 4 rawi antara dia hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis yang pertama tadi. Terus hadis yang kedua, ini saya bacakan artinya aja, agak panjang. Dari Qais bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi kami di rumah milik kami. Beliau lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Sa'ad lalu menjawab salam tersebut dengan suara lirih. Qais berkata, aku bertanya, apakah kamu tidak memberi izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa'ad menjawab, biarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak salam kepada kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan salam lagi, assalamualaikum warahmatullah. Saat lalu menjawab salam tersebut dengan suara lirih. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang, maka Sa'ad mengikuti dari belakang. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar salammu, dan aku juga telah menjawab salammu dengan suara yang lirih, dengan harapan engkau memperbanyak salam kepada kami. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sa'ad kembali ke rumah Sa'ad, dan Sa'ad kemudian mempersilahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mandi, maka beliau pun mandi. Lalu ia menyediakan handuk yang telah dicelup dengan minyak za'faron atau wars, sejenis tumbuhan, sehingga beliau mengelap tubuhnya dengan handuk tersebut. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma ja'al sholawatika wa rahmataka ala ali Sa'di bin Ubadah. Ya Allah, jadikanlah sholawat dan rahmatmu tercurah kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyantap makanan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4511. Hadis ini dhaif. Ada keterangan 5. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah, wafat tahun 60-an, ya, tidak bertemu dengan Qais bin Sa'ad, wafat tahun 24 Hijriah. Lihat Syarah Abi Daud oleh Syekh Abad 29 halaman 290. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ini yang ke-10. Ini hadisnya agak panjang ya, tentang apa yang ke-10 tadi.
salam bertamu. Ya, kalau di sini Rasulullah SAW itu bertamu kepada keluarganya Sa'ad, ya, dan dia itu memberikan salam sampai 3 kali, dan Sa'ad itu menjawab tapi tidak mengeraskannya, ya, agar dia mendapatkan salam dari Rasulullah SAW itu yang banyak, ya. Itu perbuatannya sahabat karena ingin mendapatkan salam dari Rasulullah SAW yang banyak, ya, sampai 3 kali. Dan sebagai seorang tamu, yaitu Rasulullah SAW, setelah mengucapkan 3 kali enggak dijawab, ya Rasulullah pulang. Tetapi setelah itu dikejar oleh Sa'ad, diikuti oleh Sa'ad, terus diterangkan kepada beliau bahwasanya dia sebenarnya menjawab salamnya tapi lirih karena beliau saat ingin mengharapkan, ya, Rasulullah SAW itu memperbanyak salam kepada keluarganya, ya. Akhirnya Rasulullah SAW diajak ke rumahnya Sa'ad, ya, terus dijamu oleh Sa'ad, dikasih disuruh untuk mandi, dikasih handuk yang dicelup dengan minyak za'faron, ya, sehingga Rasulullah SAW menghanduki tubuhnya dengan handuk yang dikasih minyak za'faron tadi. Akhirnya keluarganya Sa'ad didoakan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Setelah itu berdoa, Allahumma ja'al sholawatika wa rahmataka ala ali Sa'din bi Ubadah, ya. Jadi dia berdoa, ya Allah, berikanlah, ya Allah, jadikanlah sholawat dan rahmatmu tercurah kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah, ya. Mungkin ini aja yang dapat kita bacakan pada buku yang kedua, yaitu hadis sahih tentang adab dan fadilah salam. Insyaallah sampai ke 10 yang berikutnya insyaallah lain kali kita bacakan. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan buku tentang adab dan fadilah salam ini menambahi ilmu pada diri kita, pada kita semuanya, dan dengan ilmu yang sudah kita ketahui, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita dakwahkan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.